semua, apa kabarnya? Orang yang kena virus corona di Indonesia semakin banyak. Jalan utama di Jakarta sepi, karena hampir semua orang Jakarta kerja dari rumah, termasuk saya. Hari Jumat kemarin, saya beli beras 5 kg dan Indomie goreng 1 kardus. Selama tinggal di Jakarta, baru kali ini saya beli Indomie goreng 1 kardus. Saya beli makanan di pasar karena di supermarket selalu penuh. Di pasar orang lebih sedikit, jadi waktu bayar nggak perlu antri. Banyak orang yang kesusahan karena pandemi virus corona ini. Orang-orang yang cari uang dengan aplikasi Gojek atau Grab adalah salah satu kelompok orang yang kena pengaruh terbesar. Pemasukan mereka turun drastis. Sekarang mereka jarang antar orang karena banyak orang diam di rumah. Sekarang mereka lebih banyak antar barang atau makanan. Walaupun sedikit, mereka masih punya pekerjaan. Tapi karena harus keluar rumah, jadi mereka beresiko tinggi kena virus. Selama di rumah, saya dan keluarga tidak lupa untuk olahraga dan berjemur. Biasanya, anak-anak saya berjemur di tangga. Tangga adalah bagian rumah saya yang paling banyak kena sinar matahari. Kalau istri saya suka senam aerobik. Dia lihat contoh senam di YouTube dan senam hampir setiap pagi. Kalau saya lebih suka naik sepeda statis dan push up. Saya naik sepeda statis sekitar 30 menit, terus push up 10 kali saja. Kami bersyukur karena tidak kekurangan apapun. Oke, tadi itu catatan saya minggu kemarin. Semoga kita semua selamat dari virus corona ini. Hati-hati, jangan sampai sakit ya. Oh ya, kalau sakit, orang Indonesia suka kerokan loh. Mungkin ada juga dari kalian yang sudah tahu istilah ini, atau mungkin sudah ada yang pernah kerokan. Kerokan adalah cara pengobatan tradisional yang ada di Indonesia dan ada di beberapa negara Asia. Katanya di Tiongkok juga ada cara pengobatan seperti ini. Kerokan di Indonesia dilakukan dengan cara menggesekkan uang koin ke permukaan punggung yang sudah diolesi oleh minyak. Di keluarga, istri saya yang paling suka kerokan. Hampir setiap kali dia merasa nggak enak badan, dia minta dikerok. Saya juga suka dikerok, tapi nggak terlalu sering. Saya minta dikerok kalau sakit saya sudah parah banget. Di Indonesia, biasanya orang kerokan pakai uang koin atau benda lain yang bentuknya mirip dengan uang koin. Kalau sekarang, banyak orang yang pakai uang koin Rp1.000 untuk kerokan. Selain Rp1.000 ada juga uang koin Rp100, Rp200, dan Rp500. Tapi koin-koin itu nggak enak dipakai untuk kerokan karena ujung koinnya sedikit tajam. Jadi kalau digosok ke permukaan kulit pasti sakit sekali. Kalau saya kebetulan punya uang koin dari India dan Filipina. Koin dari luar negeri sepertinya lebih bagus karena lebih tebal dan bagian tepinya nggak tajam. Saya suka bercanda dengan bilang ke istri untuk pakai koin luar negeri saja waktu kerokan supaya sakitnya lebih cepat sembuh. Selain pakai koin, sekarang banyak juga alat kerok yang lebih nyaman dipakai. Kita bisa beli alat itu di toko online. Terus waktu kerokan, kita harus oleskan minyak dulu ke punggung orang yang dikerok. Kalau enggak, pasti nanti sakit sekali. Minyak yang dipakai untuk kerokan biasanya minyak kayu putih atau obat gosok lainnya yang terasa lebih panas di kulit. Ada banyak jenis obat gosok di Indonesia. Mungkin karena orang Indonesia suka kerokan ya. Kalau di kampung ada juga orang yang pakai campuran minyak goreng dan irisan bawang merah. Tapi belum ada orang yang pakai irisan cabai ya. Kalau pakai cabai nanti bukan jadi obat gosok, tapi jadi sambal ya. Untuk yang nggak biasa dengan kerokan atau baru pertama kali kerokan mungkin rasanya sakit sekali.
Tapi kalau sudah biasa, mungkin rasa sakitnya berubah jadi rasa yang buat badan jadi lebih enak. Buat kalian yang penasaran, selamat mencoba ya. そしてここからは日本語で話しますね。今回は日記に出ているkesusahanとkekuranganという単語について話します。レッスンの時もたまに言いますけれども、これはくプラスanという接字のセットで挟まれる単語のパターンで、優しさという意味のkebaikanや悪さという意味のkejelekanなどSudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.